Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini tentang sesuatu yang akan terungkap ya. Dan merinding, kamu perlu mendengar ini ya. Seperti apakah itu kita akan coba cek. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Virgo. Apakah yang akan terungkap sebentar lagi? Kamu perlu mendengar ini ya. Apakah yang akan terungkap ini? Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada prayer. Prayer ini ada doa-doa kamu dalam waktu dekat ini bisa jadi akan terkabul. Ada harapan-harapan kamu itu kayak benar-benar kamu tidak menduga itu semua terwujud gitu loh. Ya, ada prayer. Di sini ada doa-doa yang mungkin selama ini belum terkabulkan dan kamu terus meminta kepada Tuhan. Kamu tidak putus asa, kamu terus berdoa, kamu terus berusaha ya. Dengan usaha kamulah akhirnya Tuhan memberikan semua apa yang kamu butuhkan, semua apa yang kamu doakan. Ya, kamu yakin sebentar lagi kamu akan ngerasa kayak merinding banget. Sesuatu yang selama ini mungkin kamu inginkan, ya walaupun kamu kayak merasa pesimis sekali, kayaknya aku nggak akan bisa menemukan atau aku tidak akan bisa mendapatkan ini gitu. Tiba-tiba aja, mungkin dalam waktu dekat datang, ya sangat ajaib sekali gitu loh. Ya, bahwasanya akhirnya kamu sadar tidak ada doa yang tidak terkabulkan. Hanya saja terkadang waktunya yang belum mungkin kita bisa menentukan atau ada proses gitu loh. Jadi tidak bisa instan juga. Nah, oleh karena itu, teruslah berdoa. Jangan kamu merasa pesimis atau kayak merasa, kayaknya nggak mungkin dikabulin nih gitu ya. Ya belum tentu, karena Tuhan itu maha baik gitu ya, maha penyayang, maha tahu apa yang umatnya butuhkan gitu. Oke? Jadi di sini aku melihat kamu selalu berdoa. Nah, akhirnya terungkap di dalam waktu dekat ini doa-doa kamu itu akan terkabulkan. Ya. Salah satunya adalah soulmate, tentang sebuah cinta. Selama ini mungkin kamu selalu ketemu dengan orang-orang yang salah, kamu ketemu dengan orang-orang yang toksik, bahkan manipulatif ya. Padahal kamu sudah banyak berjuang untuk dia atau berkorban buat dia, walaupun kamu tidak minta imbalan apa-apa atau kamu tulus dalam pengorbanan kamu, namun balasan dari dia tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ya, dan di situ akhirnya kamu berdoa. Ya, mungkin mengikhlaskan, berdoa harapan kamu suatu saat nanti aku menemukan soulmate. Nah, ternyata soulmate ini akan hadir. Karena harus yakin ya dalam diri kata bahwasanya kalau kita ditinggalin, kalau kita dikhianati, kalau kita disakiti gitu ya, kita harus ikhlas. Ikhlas untuk menerima semuanya. Jangan ada dendam, jangan ada rasa sakit hati, walaupun sulit ya. Namanya kita manusia biasa pasti sulit, tapi bisa kita berusaha untuk mengikhlaskannya ya. Demi apa? Demi kebahagiaan kita di masa depan. Ya. Dan akhirnya apa? Kamu akan menemukan soulmate. Seseorang yang kamu nanti selama ini. Akhirnya datang ke dalam hidup kamu. Ya, semoga ya. Semoga. Aminkan. Aminkan hal yang baik-baik. Karena perkataan kita itu adalah doa. Ya. Jadi berkatalah yang baik-baik, memintalah yang baik-baik. Oke, ini service, sebuah pelayanan, dan aku juga melihat kamu di dalam waktu dekat ini mungkin akan menjadi seseorang yang bisa memahami bahwasanya orang ini butuh aku, orang ini butuh bantuan, dan kamu selalu siap membantu mereka. Atau di sini sebaliknya, di saat kamu butuh bantuan, maka akan ada yang membantu kamu. Kamu juga tidak akan menyangka ya bahwasanya semudah ini gitu loh aku mendapatkan bantuan.
Karena itu terjadi karena apa? Karena kebaikan-kebaikan kamu dan karena doa kamu juga yang selalu kamu panjatkan. Kamu tidak pernah mengeluh, kamu tidak pernah kayak denial gitu ya. Tapi kamu terus berjuang, kamu terus kayak berusaha dan pada akhirnya bantuan-bantuan itu akan selalu datang kepada kamu atau kamu yang membantu banyak orang gitu ya, bantu keluarga, bantu teman. Tapi kalau kita membantu ya juga harus dibatasi. Tidak terus-menerus kita harus membantu orang tersebut, apalagi satu orang gitu loh. Satu kali membantu oke, dua kali membantu oke, kalau yang ketiga kali itu nggak mungkin. Ya, karena nantinya akan jadi keharusan gitu loh. Mereka-mereka yang dibantu merasa oh jadi keharusan kita nih untuk bantu dia gitu loh. Sebaiknya kita mungkin mengedukasi dia, kita mungkin memberikan bimbingan, memberikan pengarahan kepada dia. Sehingga akhirnya ya mungkin mereka juga berusaha, apalagi dia dalam keadaan yang sehat, terus dia itu intinya kuat gitu ya, masih muda lagi. Ya harus dong berusaha, tidak boleh malas. Nah, jadi di sini kamu harus juga melihat ya orang-orang yang perlu kamu bantu. Tidak semuanya juga ya. Oke. Nah, dalam waktu dekat aku melihat akan ada kebahagiaan, coy. Kamu akan merasa bahagia, kamu akan merasa bangga dengan diri kamu. Ya mungkin banyak pencapaian-pencapaian yang kamu dapatkan. Mungkin dalam dunia pekerjaannya kamu mendapatkan apresiasi, kamu mungkin mendapatkan bonus gitu ya, bonus tahunan nih. Akhirnya aku mendapatkan tiket liburan, ya. Nah, banyak sekali yang membuat kamu bahagia nantinya. Ya dalam waktu dekat. Bisa jadi dalam akhir bulan, bisa jadi bulan depan, intinya di dalam tahun ini juga kamu akan merasakan adanya kebahagiaan. Dan inilah yang menjadi visi misi kamu, tujuan kamu, dan akhirnya terwujud. Dan semua itu berkat apa? Doa kamu, oke? Ada gratitude. Nah, ini dia, rasa syukur yang benar-benar kamu miliki saat ini. Kamu sangat bersyukur, ternyata Tuhan itu baik sama aku ya. Ternyata Tuhan itu sayang sama aku ya. Walaupun aku menangis dulunya, walaupun aku dikecewakan kemarin-kemarinnya gitu ya. Walaupun aku dikhianati dulunya. Tapi ternyata ini tujuan Tuhan gitu loh. Menemukan aku dengan soulmate, menemukan aku dengan kebahagiaan. Terus aku dituntun untuk membantu banyak orang. Atau di sini saat kamu butuh bantuan, kamu selalu mendapatkan bantuan, ya. Dan kamu sangat bersyukur, hidup kamu itu kayak dimudahkan. Dalam waktu dekat kamu akan menyadari hal itu. Jadi kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu kayak denial juga. Bahwasanya ya semua yang terjadi ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada alasannya. Tuhan punya alasan kenapa Tuhan berikan masalah kepada kita, kenapa kita diberikan kesedihan, kenapa air mata kita itu keluar dengan sendirinya ya. Ternyata Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Inilah ya, kamu akan sangat bersyukur. Kau bersyukur mungkin ditemukan dengan orang yang salah, karena akhirnya kamu bisa menjadi seseorang yang pintar, cerdas, dan bijak gitu loh. Ya, dan kamu juga bisa mengenal seseorang mungkin dari cara dia, sikap dia. Jadi kamu tidak akan salah lagi dalam memilih. Itu tujuan Tuhan sebenarnya, memberikan kamu orang yang salah agar kamu bisa memilih, agar kamu bisa bijak gitu loh dalam mengambil keputusan. Oke. Nah, bagus sekali sih kartunya ya. Oke, buat teman-temanku, kita lanjut dengan kartu tarot. Kita klarifikasi dari kartu tarot apakah yang akan terbaca di sini. Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Oke. Bayangkan seseorang jika ada yang kamu fokuskan ya. Karena energinya juga akan terbaca di sini dan itu juga bisa vice versa. Buat teman-temanku yang mungkin ingin personal reading atau coaching, bisa cek kotak person di kolom deskripsi ya. Oke. Di sini ada The Magician. Nah, benar kan? Keajaiban. Keajaiban mungkin dalam waktu dekat akan datang kepada kamu. Karena kamu yang selalu berdoa, kamu tidak berhenti untuk berdoa. Dalam keadaan apapun, kamu selalu berdoa. Ya, ibarat kata itu anak kecil. Anak kecil itu, dia kan nggak bisa cari uang. Terus kalau dia mau jajan, pasti dong minta sama orang tuanya. Ya kan? Sama halnya dengan kita. Kita ini kan milik Tuhan semesta alam. Jadi apapun, walaupun Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, tapi kita kan juga ada dong yang kita inginkan gitu loh. Yang kita butuhkan sama yang kita inginkan beda ya. Yang kita butuhkan ya memang harus ada gitu loh. Tapi kalau yang kita inginkan itu belum tentu kita butuhkan.
Ya, nah disitulah akhirnya kamu tahu apa yang kita inginkan ya harus minta dong ke Tuhan. Sama halnya kayak anak kecil, pengen jajan ini, pengen jajan itu kan minta sama orang tuanya, minta dong uang bunda gitu ya. Karena mereka mau jajan. Sama halnya juga kita, aku pengen punya mobil nih, aku pengen punya rumah, terus aku pengen pergi umroh gitu ya. Terus ya aku minta dong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Ya apa yang terjadi? Keajaiban. Ya mungkin rezekinya itu kamu nggak akan menduga. Oh kok tiba-tiba aku dapat rezeki nomplok ya gitu ya, nomplok gitu ya. Kok aku dapat rezeki yang begitu besar ya, rezeki yang tidak terduga. Nah tiba-tiba aja mungkin ya kamu dapat hadiah ini atau dapat apresiasi dari kantor atau mungkin banyak hal. Cara Tuhan itu ya kita tidak akan pernah menduga sama sekali. Oke, jadi inilah selalulah terus berdoa ya. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Kalaupun hidup kamu itu kayak udah bertahun-tahun misalnya menderita, yakinlah suatu saat nanti kamu akan benar-benar menemukan kebahagiaan. Apalagi kalau kamu terus berdoa di sini, ya. Oh, ada Three of Swords. Nah, ini memang ternyata kamu itu pernah disakiti, dikhianati, ada hati kamu yang terluka, mungkin oleh tiga energi di sini itu kamu, dia atau pasangan dia atau orang ketiga di antara kamu dengan dia nih. Jadi ada beberapa dari kamu itu kayak pernah nih udah kayak disakiti, bener-bener disakiti. Itu kadang membuat kamu trauma. Terkadang kamu juga tidak bisa move on. Kamu kayak sulit untuk berpikir. Namun pada akhirnya mungkin kamu dituntun. Karena Tuhan sayang sama kamu dituntun lah. Bahwasanya hati kamu itu digerakkan untuk berdoa. Ya akhirnya ini ada hikmah di balik itu semua, terungkaplah di saat kamu disakiti, di saat kamu dikhianati, muncul keinginan kamu untuk meminta kepada Tuhan. Dan di sini aku melihat kamu memperbaiki spiritualitasnya kamu juga gitu loh. Sehingga akhirnya ya kamu menjadi seseorang yang bertransformasi, menjadi lebih baik, lebih taat dengan agama gitu loh. Dan kamu ibadah kamu sekarang udah jadi rutin. Kenapa? Karena kamu sering disakiti di sini. Dan akhirnya kamu minta kepada Tuhan. Karena kamu tahu hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita, hanya Tuhan yang bisa membantu kita keluar dari keterpurukan. Walaupun dengan cara mungkin kita dihadirkan seseorang, soulmate mungkin ya, atau teman, orang yang membantu kita gitu loh ya. Banyak hal cara Tuhan untuk membantu kita di sini. Oke. Lanjut di sini ada The Hangman. Benar, di saat kamu terluka, di saat kamu disakiti, di saat kamu dikhianati, perubahan yang secara signifikan terjadi pada kamu. Ya, kamu bisa merubah keadaan kamu sendiri. Ya, makanya di sini kamu bisa bahagia. Karena mungkin ada yang bantu kamu. Karena kamu juga berdoa di sini. Jadi dengan mudah aja perubahan itu akan terjadi pada kamu. Oke? Jadi kamu jangan merasa, oh aku disakiti, aku kecewa, aku dikhianati, aku sedih gitu ya. Ya kayak Agus sedih banget gitu ya. Aduh aku ketawa kalau lihat si Agus. Nah jadi kamu akan merasa bersyukur bahwasanya kamu pernah disakiti. Kenapa? Karena kamu menjadi orang yang kuat. Karena suatu saat nanti jika kamu disakiti lagi, kamu tidak akan bersedih. Kamu tidak akan rapuh di sini. Itu tujuan Tuhan sebenarnya. Oke? Oke, di sini ada Two of Pentacles. Nah, kalau dari segi finansial, aku melihat dalam waktu dekat kamu akan mengalami suatu kestabilan. Walaupun mungkin saat ini ataupun sebelumnya kamu merasakan ada stuck di keuangan atau masalah dari segi pekerjaan. Namun pada akhirnya dalam waktu dekat itu akan stabil. Ya mungkin karena bantuan seseorang, karena doa kamu juga, ya. Jadi Tuhan membuat sebuah keajaiban buat kamu di sini. Ya, kamu harus bersyukur. Kamu sangat bersyukur sekali. Ternyata sesuai dengan apa yang aku doakan dan waktunya juga tepat gitu loh. Tepat di saat aku membutuhkan itu, Tuhan berikan jawabannya. Ya. Ada Ten of Pentacles. Benar-benar sekali bahwasanya kamu akan segera menikmati hasil kerja keras kamu dan kamu di sini akan mendapatkan keadilan. Ya, keadilan. Mungkin dari segi finansialnya kamu semua akan mulai membaik begitu ya. Oke. Eight of Cup. Nah, akhirnya kamu juga bisa nih melupakan, move on dari masa lalu. Kamu melupakan kejadian-kejadian yang mungkin menyakitkan. Kamu melupakan kondisi kamu yang terpuruk ya. Kamu tidak fokus lagi ke situ, tapi kamu fokus kepada masa depan. Kamu fokus kepada bagaimana cara memperbaiki masa depan mulai sekarang ini. Ya, akhirnya kamu menata kembali. Jadi ini yang kamu lakukan. Kamu bisa melupakan ya.
Kamu tidak akan rapuh di sini, kamu tidak akan sedih lagi ya. Yang ada sekarang adalah semangat juang kamu. Justru kamu bersyukur di sini ya. Connect of Wands. Nah, kamu boleh bertindak. Kamu mulai action di sini. Karena demi apa? Demi keajaiban yang akan kamu dapatkan. Oke? Dan aku juga merasakan hidup kamu dalam waktu dekat ini mungkin akan mulai ada perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Ya? Oke, teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.